Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Untuk mengisi waktu malam ini mungkin saya rehat untuk ngomong gaib. Rehat ya, bukan berhenti. Nanti kita sambung lagi kalau ada informasi yang baru, pembahasan yang baru tentang gaib, tentang situasi yang sedang aktual. Tapi untuk kali ini oke lah, saya intermezzo kepada teman-teman. Saya mau kasih tips ya tentang kiat sukses dengan 5I. Itu saya dengar dulu dari bapak saya Suprana waktu di televisi, yaitu kita kalau pengen sukses praktekkan 5I. 5I itu yang satu adalah informasi. Jadi kita butuh informasi, maka perbanyaklah teman-teman untuk mendapatkan informasi, karena informasi itu adalah awal dari peluang-peluang bisnis yang kita miliki. Kemudian dengan informasi itu kita memiliki insting atau intuisi gitu. Jadi kita punya pikiran tentang informasi itu berguna nggak buat kita jadikan itu satu informasi menjadi itu bahan mentah menjadi satu peluang sehingga bahan setengah jadi gitu. Wah, ternyata ini informasi ini berguna nih, bisa jadikan saya peluang. Misalnya di daerah A kok dibutuhkan hal ini, di daerah B ternyata ada bahan itu, maka kita wah ini bagus, ini kayaknya masuk bahan ini, kayaknya kaula muda ini kan suka itu bahan ini gitu, dan sekarang lagi trending gitu. Jadi nah itu ini intuisinya begitu, jadi masuk Nah, kemudian yang ketiga ikhtiar atau inisiatif gitu. Jadi yang ketiga itu ikhtiar atau inisiatif. Kalau nggak kita ikhtiari ya nggak jadi, itu hanya baru konsep gitu loh. Dengan inisiatif itu kita akan melakukan sesuatu yang real. Misalnya kita punya pengetahuan informasi bahwa di kota A itu langka bahan apa gitu, bahan tertentu. Kemudian kita tahu informasi juga bahwa di tempat C atau D itu banyak melimpah bahan itu dan murah. Dan informasi yang saya dapatkan itu tempatnya tersembunyi sehingga tidak banyak orang yang tahu. Jadi ketika saya tahu itu saya punya insting, ini masuk, ini intuisinya gitu, saya masuk inilah. Tapi ketiga kita harus ikhtiar. Nah, kemudian kita cari informasi. Oh, saya kan punya teman di kota B itu, coba saya telepon gitu. Nah, itu inisiatif gitu, ikhtiarnya begitu. Ya, saya kan nggak punya modal. Oke, saya cari mungkin di antara teman saya yang punya apa namanya, punya passion bisnis, tapi dia punya uang tapi dia tidak tahu dia mau berbuat apa bisnis aja dia bingung gitu. Kita kasih masukan. Nah, itu akhirnya mungkin suatu ketika nanti kita bisa menjadi distributornya di sini dengan modal dari teman kita itu, dan kita punya teman di kota yang ada bahan itu, kita bisa jadikan pengepul atau distributornya gitu. Jadi suppliernya gitu. Jadi itulah I yang ketiga. Jadi kita harus ikhtiar, kita inisiatif itu tadi. Terus yang keempat, kita harus istiqomah gitu. Jadi istiqomah itu ya perlu ya, karena kalau nggak istiqomah kita sekali ada hambatan berhenti gitu. Terus istiqomah mencari dan menyelesaikan semua persoalan kita selesaikan gitu ya. Jadi jatuh bangun istiqomah tetap gitu, dalam kerja keras, dalam berusaha untuk mengatasi keadaan. Kemudian yang kelima itu adalah insya Allah gitu. Jadi isti'anah insya Allah. Jadi ada doanya, berdoa dan kemudian menyerahkan sesuatu kepada Allah. Karena doa adalah kunci terakhir dari sebuah keberhasilan gitu. Karena itu mensugesti kita gitu. Jadi kalau Allah nggak ngasih, yakinlah nanti Allah akan ngasih hal lain yang mungkin tidak kita sangka-sangka. Padahal kita maunya itu melakukan sesuatu, misalnya kita mau distribusi sesuatu barang namanya A gitu ya, kemudian di kota B gitu. Ternyata di kota B itu justru ketika saya berusaha untuk melakukan itu kelihatannya sulit,
dan sebagainya. Kemudian malah di situ saya kenal dengan orang yang menawari barang. Nah itu kan yang tidak ada hubungannya dengan tadi, tapi malah justru itu menjadi solusi kita. Nah itu nggak tahu itu kan, kalau nggak dicoba kan nggak tahu itu. Jadi berdoa sama Allah isti'anah dan istiqomah dan insya Allah gitu. Insya Allah artinya aja tetap dengan izin Allah itu kita akan mengalami keberhasilan apa yang kita inginkan. Demikian tips singkat dari saya, semoga bermanfaat buat yang sudah pernah mendengar ya, bisa mengingatkan kembali yang belum pernah mendengar, ini bisa jadi tambahan pengetahuan, informasi, semoga bermanfaat. Salam sejahtera semuanya, semoga kita dalam keadaan selalu sehat, sejahtera, bahagia, tentram, damai, tenang, adem ayem gitu dalam hidup kita, bahagia di dunia dan akhirat gitu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.